wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anakku semua yang ada di rumah, yang saya hormati ibu wali murid yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tak kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang benar, jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini akan kami sampaikan tentang keutamaan sholat tarawih. Anak-anak, sholat selain wajib ada sunnah. Nah, sholat sunnah setiap tahun sekali dilaksanakan, yaitu sholat tarawih. Selain sholat tarawih, apakah sholat yang lainnya boleh? Iya, sangat dianjurkan. Selain sholat tarawih yang dilaksanakan 1 tahun sekali, ada sholat tahajud 2/3 malam, ada sholat duha, ya, ada sholat qobliyah dan ba'diyah dan lain sebagainya. Tentu kalian merasa bangga pada saat menjelang puasa karena akan mendapatkan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, antara lain yaitu melaksanakan sholat tarawih. Nah, sejarah sholat tarawih itu kapan anak-anak kira-kira? Pada zaman Rasulullah, yaitu setelah 2 Hijriah. Nabi melaksanakan sholat tarawih. Tapi kadang-kadang Nabi melaksanakan sholat tarawih di masjid, kadang-kadang juga di rumahnya. Kenapa? Karena khawatir itu dianggap adalah wajib oleh Nabi. Oleh sebab itu, maka sholat tarawih ini dilaksanakan pada zaman Khalifah Umar, yaitu dilaksanakan 23 rakaat. Di Indonesia sebagian besar adalah masyarakat Muslim, kita melihat bahwa semua mushola masjid itu melaksanakan sholat. Mungkin ada yang di rumah juga mengadakan sholat tarawih bersama-sama. Nah, apa sih yang merupakan keutamaan sholat tarawih? Yang pertama adalah diampuni dosa yang terdahulu. Ada hadis yang mengatakan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya iman dan ikhlas, maka diampuni bagi dosa yang telah lampau. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah balik, tentu punya dosa kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada orang lain yang lebih tua, kepada Allah terutama. Kita minta ampun kepada Allah dengan ikhlas menjalankan sholat tarawih. Yang kedua adalah melapangkan rezeki. Di bulan Ramadan banyak Allah memberikan melapangkan rezeki kepada para umatnya, terutama yang melaksanakan sholat tarawih. Karena apa? Dengan sholat tarawih kita bisa ketemu dengan tetangga, dengan teman-teman kita di mushola atau di masjid, menjalin silaturahmi. Nah, dengan menjalin silaturahmi akan terjaga apa? Dengan dilapangkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pahala berlipat ganda saat berjamaah. Anak-anak, kalau kita sholat sendirian itu adalah mendapatkan 1, tapi kalau kita berjamaah akan mendapatkan pahala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hingga sampai 27 derajat. Apalagi kalau misalkan kita ke mushola, kita ke masjid, sholat tarawih bersama-sama dengan ikhlas dan tertib, tidak ke mushola atau ke masjid, itu kita laksanakan dengan bergurau. Nah, saya masih ingat dulu kecil, itu sholat tarawihnya adalah bergurau, masih kecil, tapi setelah anak-anak waktu SMP kita, itu anak-anak sudah balik, pasti sholatnya dengan khusyuk dan tertib.
Kemudian yang keempat adalah memakmurkan masjid anak-anak. Keutamaan sholat taraweh di masjid itu akan memakmurkan masjid. Artinya kita bangga kepada semuanya makhluk di bumi bahwa kita adalah orang yang beragama Islam, yang kita banggakan bahwa kita rukun, kita sama-sama kompak menjalankan sholat tarawih di musola atau masjid. Yang kelima, berpahala salat semalam penuh. Sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala bagi sholat semalaman. Itu pahalanya kalau sholat tarawih. Kemudian berikutnya, ajang silaturahmi. Tentu tadi sudah dikatakan bahwa dengan sholat tarawih di masjid atau musola, kita akan bersilaturahmi. Dengan silaturahmi akan diperpanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu, bercengkrama, menanyakan keadaan, kemudian kalau kita misalkan dalam keadaan sehat walafiat, teman kita mengatakan alhamdulillah, itu sangat baik sekali. Berikutnya yang ketujuh adalah meraih keberkahan di bulan Ramadan. Anak-anak sholat tarawih berjamaah akan menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. Iya atau tidak? Kalau kita pada menjelang Ramadan kita sangat senang sekali. Senang apanya? Bukan senang ada mercon dan lain sebagainya, tapi kita senang akan menjalankan sholat tarawih bersama-sama dengan teman, dengan tetangga untuk berkumpul bersama di masjid atau di musola. Ini sangat jarang teman-teman. Kalau misalkan sholat biasa kita laksanakan kebanyakan di rumah kan. Nah, tapi kalau dengan tarawih kita akan menjalankan di musola atau di masjid. Yang berikutnya nomor 8, menutupi kekurangan ibadah kita. Sholat tarawih memiliki keutamaan lainnya yang dapat menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan. Akan menolong seseorang kelak di catatan-catatan ibadahnya yang wajib, yang misalnya ada kesalahan dan lain sebagainya. Dengan kita ibadah di musola atau masjid dengan tarawih itu kita akan menyempurnakan, oh begitu Pak, sholat itu yang baik dan benar. Itu. Berikutnya adalah sarana penambah ilmu. Selain sholat tarawih di masjid, kita akan mendapatkan ceramah kadang-kadang. Nah, itu akan kita tambah ilmu kita, tambah ibadah kita untuk nanti bekal di akhirat nanti. Mungkin itu yang saya sampaikan anak-anak tentang tutup sore kita, yaitu keutamaan sholat tarawih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.